Halo malam businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di acara Business Q&A di hari Senin ini bersama Pak Baskoro Hadi di 1 jam ke depan. Nah, di sesi ini seperti biasa di Business Q&A, businesspreneurs bisa tanya apa aja terkait dengan bisnis, terkait dengan misalkan teman-teman punya kendala di bisnisnya ingin ditanyakan, bisa terkait dengan branding, marketing, value creation, atau topik lain terkait dengan bisnis juga boleh. Oke, saya sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada sudah bergabung. Malam Mas Hendra. Teman-teman yang bergabung dari mana aja nih? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah, jadi di sesi ini teman-teman yang ingin bertanya itu sangat bisa tinggal ditulis di kolom komen ataupun di bagian question box. Nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Baskoro Hadi. Oke, dan juga saya ingin mengingatkan bahwa untuk di Sabtu ini kita ada bisnis forum di jam 10 sampai 11.30. Nah, Sabtu ini dengan Mas Dodi Zulkifli ngomongin soal brand identity. Jadi kita switch ya, harusnya di tanggal 22, kemudian untuk Mas Dodi jadinya di tanggal 29 Sabtu depan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa daftar untuk ikutan. Malam juga. Halo semuanya. Oke, saya connect dulu ke Pak Baskoro ya. Ya. Oke. Ya, sambil menunggu kita connect ke Pak Baskoro, saya juga ingin ingetin ke teman-teman untuk rekaman bisnis forum itu ada di aplikasi Business ID. Jadi teman-teman jangan lupa download aplikasi Business ID dan di sana bisa akses rekaman bisnis forum dari tahun 2020 sudah kita upload juga, dan yang di April juga udah kita upload, yang di Mei juga. Jadi teman-teman bisa akses terus nih secara gratis. Malam Pak Bas. Selamat malam Mel, apa kabar? Baik Pak. Pak Bas apa kabar Pak? Baik, saya baru selesai nonton tadi. Wah, nonton apa nih Pak? Tadi nonton di Pondok Indah, satu studio cuma saya sendiri. Oh gitu Pak. Wow. Jadi tadi saya terkesima aja ngelihat di sore tadi ngelihat di online. Ternyata nggak ada yang nonton, jadi akhirnya saya pikir ya udahlah, saya book sendiri, jadi satu studio saya nonton sendiri. Wow. Rapat lagi ya Pak ya, private ya Pak ya. Iya. Wow, Jadi menarik sekali. Iya, iya. Oke. Di sini hujan keras, di sini gimana Mel? Kenapa Pak? Di sini hujan keras sekali. Di tempat Melisa hujan tidak? Di saya udah berhenti tadi Pak. Di sini lagi keras-keras. Udah enggak. Oke. Oke Pak. Saya lagi buka komputer saya. Kalau gitu kita mulai ya Pak ya. Malam Silakan. Ini semuanya kita ketemu lagi nih di acara Business Q&A di malam ini jam 7.45 sampai jam 8.45 malam bersama saya Melisa dan Pak Baskoro Hadi. Jadi di 1 jam ke depan selama Business Q&A ini teman-teman boleh tanya apa aja ke Pak Baskoro, mau terkait dengan branding, marketing, value creation, atau topik lain seputar bisnis, itu juga boleh. Silakan nanti ditulis di kolom komen, nanti bisa kita bahas bersama. Oke, mungkin sebelum kita mulai dari Pak Bas, ada yang mau di-share dulu Pak sebagai openingnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mel. Selamat malam kembali teman-teman businesspreneur. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, malam ini kembali kita bicara soal bisnis. Nah, walaupun topiknya Q&A, saya ingin memprovokasi dulu ya pemikiran teman-teman. Jadi seperti biasa, apa yang saya lakukan adalah mungkin topik yang
teman-teman dengar dalam beberapa hari belakangan. Jadi enaknya kalau sering nongkrongin bisnis.id, nongkrongin apa namanya live IG saya, live IG Pak Budi, banyak topik yang sering dibahas dan tentunya topik-topik yang praktikal ya, praktis yang bisa langsung dipraktekkan dan moga-moga bermanfaat buat teman-teman. Oke, dalam 3 hari terakhir apa yang terjadi di Business Forum? Kita bicara soal why people choose you ya, Pak Budi. Pada punya topik itu why people choose you. Terus di hari Minggu pagi di Business Sharing di Blue Kerinci, Pak Budi bicara soal business model. Lalu di hari Minggu malam saya bicara soal winning business strategy. Wah, jadi itu 3 topik, semuanya menarik sekali dan moga-moga teman-teman sempat ngikutin ya. Dan dari situ kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa menjadi menambah wawasan buat penanya sekaligus buat teman-teman yang menyimak di sini. Oke, jadi mungkin topik yang pertama dulu, why people choose you ya. Sabtu kemarin kita bicara soal bagaimana dalam konteks bisnis, dalam konteks SBM ya, Smart Business Map, 12 langkah yang sering Pak Budi share kepada teman-teman. Di langkah yang ke-6 itu ada yang namanya why people choose you. Ya, why people choose you sebenarnya itu intinya adalah product differentiation atau service differentiation atau business offering. Diskriminatornya apa sehingga kita tidak hanya hadir, terlihat, terdengar, tapi juga kita menjawab kebutuhan dan juga keinginan dari si target marketnya itu ya. Jadi selalu ingat kita tidak sendirian di pasar, kita ada pemain hadir dengan pemain-pemain lain dan atas usaha kita harus tampil supaya terpilih oleh prospek konsumen itu. Banyak dibahas di situ ya. Ini catatan saya. Bagaimana kita harus unik dan relevan, terus juga kita harus terus fokus pada memperbaiki dan memperkuat keunikan dan kelebihan kita. Itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Budi saat kami berdiskusi ya pada Business Forum Sabtu kemarin. Lalu apalagi ya catatan saya ini supaya refresh buat teman-teman. Oke ya, ada beberapa pertanyaan menarik ya. Yang kemarin juga kalau saya tambahkan ada yang 3 poin tuh tentang mencari diferensiasi atau keunikan yang di-share sama Pak Budi. Jadi yang pertama keunikan itu atau diferensiasi itu yang susah ditiru oleh orang lain. Kemudian kemudian yang relevan dengan kebutuhan konsumennya dan juga itu merupakan, dan yang poin yang ketiga itu keunikan itu atau diferensiasi itu merupakan kekuatan dari kita. Kompetensi dan kekuatan dari kita. Ya, terima kasih Melisa, catatannya membantu di sini buat teman-teman juga. Jadi keunikan yang relevan, keunikan yang menjadi kompetensi dan kekuatan kita, dan tentunya keunikan yang sulit ditiru. Ya, jadi sebisa mungkin kita unik dan relevannya memiliki 3 catatan itu. Oke, so itu mengenai Business Forum di hari Sabtu pagi, terus berlanjut ke Minggu pagi di Business Sharing Blue Kerinci, Pak Budi sharing soal business model. Business model ini juga sempat kita sudah bahas ya di IG saya sebelumnya. Jadi intinya business model itu sebenarnya mengetahui siapa target kita,
lalu bagaimana kita menghadirkan menghadirkan produk atau jasa kita dalam bentuk format dan sesuai dengan keinginan yang diminati oleh target prospek kita. Lalu yang ketiga, bicara soal bisnis model, bagaimana itu kita buat cuan dan akhirnya menghasilkan profit. Jadi itu kalau kita mengacu kenapa kita harus punya bisnis model atau kenapa bisnis model itu penting ya setelah kita pun sudah punya penawaran bisnis. Jadi bisnis model itu sekali lagi kita tahu produk atau jasa apa yang kita ingin tawarkan dan dalam bentuk atau format apa konsumen itu meminati produk kita ya. Bisa jadi kalau dalam contoh susu, apakah dia maunya dalam bentuk bubuk, dalam bentuk cair, apakah dalam bentuk frozen. Nah, itu kurang lebih format atau keinginan yang diminati oleh konsumen. Lalu dari situ bagaimana kita membuatnya itu sebagai menjadi revenue atau monetization-nya, menduitkannya lah istilahnya. Nah, nggak sampai di situ bisnis model, tapi juga sampai bagaimana mendapatkan profit. Karena ujung-ujungnya bukan hanya duit, tapi ujung-ujungnya adalah profit ya. Profit yang menghidupi bisnis kita, bukan hanya revenue aja. Oke, itu mengenai bisnis model. Terus bicara mengenai ya, di minggu malam winning business strategy. Nah, winning business strategy itu kita membahas soal apa nih? Topiknya sebenarnya pengertian strategi itu apa sih sebenarnya? Ya, karena banyak yang masih bingung apa itu strategi. Jadi makanya saya ambil topik itu untuk memperjelas sehingga kalau udah jelas akhirnya bisa membuat strategi yang jitu gitu. Saya nggak kebayang kalau pemahamannya aja masih kalut mau buat strategi yang jitu. Jadi akan sulit. Oke, jadi kalau kita bicara soal strategi itu dalam bisnis ya, konteksnya bisnis strategi dan dalam konteks winning bisnis strategi kita itu harus yang efektif. Nah, strategi itu dalam bisnis tentu kita pertama harus punya yang namanya goal, ya, harus punya yang namanya objective, yang punya namanya destination, tujuan bisnis ini mau dibawa kemana. Nah, itu ketiga hal itu, goal, objective, dan destination itu adalah the what, apanya, apa. Sedangkan kalau strateginya itu adalah the how, bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau pemahaman sederhananya seperti itu aja, ya. Goal, objective, tujuan itu adalah the what, strateginya itu adalah the how, ya, bagaimananya untuk mencapai tujuan itu. Pertanyaannya adalah, berarti how itu sama dengan kayak action plan dong? Tidak sedetail itu. Tapi kalau yang namanya strategi itu adalah kumpulan dari inisiatif. Jadi tingkatnya masih di atas. How untuk mencapai tujuannya itu dulu. Kalau kita udah punya how, inisiatifnya apa, yaitu strateginya, baru nanti diturunkan ke action plan. Ya, action plan itu nanti ada program-program apa yang mendukung action plan tadi. Jadi urut-urutannya seperti itu. Lalu pemahaman bisnis strategi juga sebenarnya ini kita hadirkan dalam bentuk konteks kompetisi juga. Makanya bahasanya winning business strategy. Kalau kita ingin memenangi, berarti kita kan ada lawan mainnya kan, ya. Betul. Nah, kalau dalam bisnis ya sekali lagi kayak tadi juga Mel, kita we're not alone gitu loh. Kita ada bersama-sama dengan pemain-pemain lain. Nah, catatan yang mendasar sekali adalah banyak kesalahan-kesalahan, mau itu di tingkat orang marketingnya, mau di tingkat pemilik bisnisnya, bahkan setingkat korporasi pun sering membuat kesalahan yang sama dan yang saya pikir cukup fatal. Apa itu? Yaitu berkompetisinya itu head on. Jadi benar-benar head on tuh apa Mel? Bahasa Indonesia coba. Apa ya? Bersaing langsung kali ya.
Iya benar, kayak langsung apa ya? Head on. Jadi kalau Gontok-gontokan gitu ya, Pak ya. mungkin kalau dalam peleraian atau penjelasan yang lebih bagus, mungkin head on itu adalah berkompetisi dalam area atau dimensi yang sama kali, gitu ya. Hmm. Yang mana area itu sudah menjadi kekuatannya si pemain-pemain yang sudah hadir sebelumnya, gitu ya. Nah, tadi Hmm. kan hubungannya dengan apa namanya? Why people choose you ya, salah satu unik dan relevan itu kan kita harus punya relevan keunikan yang sulit ditiru orang dan itu menjadi kompetisi kompetensi. Nah, kompetensi kita. Nah, oleh karenanya kalau dibalik kita masuk ke kategori di industri yang sudah ada, sebaiknya kita jangan berkompetisi head on. Jadi berkompetisi pada hal yang sama yang dimiliki oleh pemain-pemain lain. Ya, Hmm. jadi hindari itu ya dalam kita membuat business strategy, apalagi yang winning business strategy, kita harus berkompetisi untuk di area yang berbeda. Nah, Hmm. compete to succeed. Jadi kita harus berkompetisi untuk sukses. Nah, kompetisi untuk sukses itu catatannya apa? Catatannya adalah kita harus punya competitive advantage. Ya, competitive advantage itu adalah apa tuh namanya? Keunggulan yang kompetitif. Kurang lebih gitu kali. Ya. Benar, Pak. Competitive advantage. Kita harus punya keunggulan yang kompetitif. Nah, keunggulan yang kompetitif ini kemarin saya kasih beberapa contoh. Jadi contohnya pada saat Anlin masuk, dia competitive advantage-nya adalah menawarkan atau positioning utamanya adalah bone health nutrition, gitu Hmm. kan? Memposisikan diri bukan susu yang memiliki benefit berdasarkan segmentasi umum, yang mana itu Hmm. sudah menjadi kekuatan pemain-pemain sebelumnya yang masuk seperti Nestle, Frisian Flah, dan juga Sari Usada. Ya, jadi kalau kita masuk belakangan atau setelah mereka ya jangan sekali lagi berkompetisi di area yang sudah mereka posisinya kuat gitu kan. Nah, akhirnya Hmm. kita harus memilih yang namanya competitive advantage. Ya, Anlin contohnya kayak gitu. Sama halnya juga kalau di dunia otomotif kemarin saya kasih contoh Tesla. Nah, Hmm. Tesla dia nggak masuk ke area yang otomotif umum. Ya. Jadi masuknya ke electric vehicle ya dan autonomous vehicle ya kendaraan yang autonomous tanpa pengendara, Self-driving. self driving, jadi autonomous, jadi bisa nyetir sendiri ya mobilnya. Nah, jadi itu membedakan posisinya dengan conventional atau bahkan hybrid vehicle ya, Hmm. yang dimiliki oleh pemain yang ada, itu mulai dari Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Nissan, Honda, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya Tesla masuk dengan posisi yang competitive advantage-nya sangat nyata. Seperti itu. Nah, jadi esensinya yang namanya business strategy itu adalah memilih kategori yang tepat. Ya, kategori yang tepat maksudnya adalah kategori di mana kita punya competitive advantage itu. Nah, jadi competitive advantage itu kembali which problem that you trying to solve to what customer, kembalinya ke situ lagi, which needs that you trying to address, which customer yang punya needs itu. Jadi kembalinya selalu bermuara ke situ. Nah, kalau kita step back ya, apalagi teman-teman yang sudah nyemplung dulu baru mikir belakangan, ya pause dulu lah, berhenti sesaat, pikirin lagi nih, yang namanya strategi dari bisnisnya masing-masing, sehingga kita nggak akan pertama head on competing dengan pemain-pemain yang ada, yang mana kalau itu terjadi,
kemungkinan untuk suksesnya jauh lebih kecil, ya kan? Malah boro-boro sukses kecil, bisa-bisa malah gulung tikar gitu. Itu jadi yang menarik kemarin pembahasan soal winning business strategy ya tadi malam. Nah, banyak kan yang didapat oleh teman-teman ya dalam 3 hari terakhir ya, Senin lagi, Sabtu, Minggu. Dan jika sekarang kesempatan buat teman-teman kalau punya pertanyaan, silakan. Oke, entrepreneurs. Nah, jadi kita punya waktu sampai jam 8.45 malam ini untuk teman-teman bisa bertanya. Jadi bisa langsung kita bahas nih bersama Pak Baskoro. Nah, jadi boleh tulis di kolom komen ya. Jadi biasanya banyak pertanyaan itu ketumpuk nih, baru munculnya di belakangan. Jadi biasanya kadang nggak sempat kita bahas. Jadi kalau teman-teman share di awal, itu akan chance untuk dibahasnya lebih tinggi. Boleh tulis di kolom komen ataupun di bagian question box ya. Oke, kita pertanyaan pertama dari Mbak Fitri Indriati. Pak Bas, saya ingin bertanya, kalau kompetitor meniru strategi kita, apakah yang akan kita lakukan? Apakah terus dengan strategi tersebut, atau kita mikir lagi nih, apa strategi lainnya? Ya, kompetitor meniru strategi kita. Ya, kalau saya pikir, ingat tadi ya, dari awal kita bicara, kalau kita punya value ataupun proposition yang kita tawarkan, itu harus sesuatu yang kita punya kompetensi, kekuatannya kita. Ya. Nah, kalau kita sudah berkeyakinan itu, biasanya akan sulit ditiru gitu loh, turunan daripada strategi-strateginya. Dan biasanya ya kita biasanya kalau belum pernah mengalaminya, kita berpikir sesederhana itu. Tidak mudah melakukan peniruan strategi. Ya, mungkin strateginya bisa ditiru, tapi value-nya nggak bisa ditiru gitu. Ya, nah, padahal strategi itu kan turunan dari value yang kita ciptakan. Ingat tadi, problemnya, needs-nya apa yang kita ingin selesaikan atau yang ingin kita hadirkan kepada konsumen yang mana juga. Gitu. Jadi kalau itu sudah kita pikirkan dari awal, kita sesuai dengan kompetensi kita dan kekuatan kita, biasanya itu akan sulit ditiru. Ya nggak bedanya aja kalau kayak Unilever gitu ya, itu akan sangat sulit ditiru apa yang mereka lakukan ya. Tentunya pasti teman-teman bilang, wah itu ada si Wings Group ngikutin plug ketiplek. Nah itu memang contoh yang eksepsional ya, di mana strateginya Wings itu benar-benar emang apa yang ditawarkan oleh Unilever dia akan menawarkan, tapi pun dengan harga yang lebih rendah daripada Unilever. Jadi di banyak kesempatan biasanya kompetitor itu kalau mereka sadar dan melihat bahwa sebenarnya kategori itu luas sekali ya, di industri yang sama itu kategori itu bisa tersegmentasi lagi. Nah, biasanya itu kalau pemasar atau pemilik bisnis yang jeli, dia lebih baik mencari kategori yang lain ya, yang bukan head-on competition tadi. Seperti itu, karena dia akan punya kesempatan pertama membangun kompetensi dan kekuatannya di kategori yang berbeda dengan pemain yang sama, dan akhirnya di situ pun dia akan bisa mempunyai kolamnya yang dia kuasain. Kembali sebagai contoh kayak Anlin, ya dia membuka kategori sendiri. Pada saat itu saya dan tim punya kesempatan untuk menghasilkan produk susu yang tidak jauh beda dengan yang ada di pasaran, tapi ngapain gitu loh, head on competition. Ternyata kategori yang kita bisa lakukan adalah
uh, bukan hanya susu untuk kesehatan tulang, tapi nutrisi kesehatan tulang. Setelah besar, banyak, biasalah kalau ada duit, ada apa namanya, ada duit, ada manis-manis, pasti ada kompetitor mulai masuk. Sama yang terjadi waktu itu, Calcimax dari Bendera masuk, Produgen, pemilik distributornya Anlin sebelumnya juga memproduksi produk yang mirip namanya Produgen. Terus ada Nestle keluar dengan Calcium Plus pada waktu itu. Terus juga ada Omega, susu Omeganya Nestle masuk. Jadi terus juga terakhir ya Nutrifood dengan Hilo-nya. Wajar saja mereka akan masuk karena melihat ada peluang. Tapi kembali lagi ada rule juga, hukum alam, dan Tuhan ternyata maha adil dikala mereka yang apa namanya pionir yang sudah masuk pertama dan karena punya kompetensi dan kekuatan yang terus diasah, akhirnya tidak mudah. Kalaupun ditiru strateginya, hasilnya nggak akan sama gitu. Konsumen tahu mana yang pionir, mana yang berkualitas, dan seterusnya. Memang kemarin juga dibahas, kalau kita sudah punya posisi, kita sudah punya kategori, jangan juga kitanya leha-leha gitu. Kita tetap harus merawat kategori itu, ya nggak boleh cepat puas, karena kita harus tetap hadir di benaknya konsumen. Jadi nggak bisa kita udah nomor satu akhirnya leha-leha tidak beriklan, tidak melakukan promosi, ya posisi itu lambat laun bisa digerus oleh pemain lain gitu. Ya, jadi intinya pertama bangun kompetensi, bangun kekuatan, dan itu nanti diterapkan dalam strategi G2-nya, ya winning business strateginya. Biasanya istilahnya kalau kita balapan, kita udah jalan cepat, akan jauh lebih sulit untuk disusul oleh kompetitor manapun gitu. Jadi perkuat terus strategi dengan yang sesuai kompetensi kita ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke Sobrun Jamil. Izin bertanya, bagaimana cara kita menganalisa kategori terkuat dari kompetitor? Mungkin maksudnya kompetensi terkuat kali ya, cara kita menganalisa kompetensi terkuat dari kompetitor kita, Pak. Ya, nah ini bagus sekali. Jadi kita juga harus sadar, dan tidak hanya sadar tapi juga paham kategori itu. Kategori itu adalah pecahan dari industri yang kita masukin. Ya. Jadi ada baiknya walaupun kita sudah masuk di kategori atau industri itu, ada baiknya selalu kita memahami kategori itu dan industri itu, termasuk pemain-pemain yang ada di situ. Ya, ada yang namanya competitive analysis, ya, analisa kompetitor yang ada. Nah, kalau kita tetap membuka mata, telinga, dan wawasan kita terhadap apa yang ditawarkan dalam kategori itu oleh semua pemain yang ada, automatically kita akan tahu. Kita akan tahu. Jadi tidak hanya apa, tapi juga yang mana yang memberikan dengan value tertinggi, yang menjadi satu kekuatan dari masing-masing pemain itu, gitu. Ya, jadi contohnya kayak waktu sekali lagi mungkin contohnya biar konsisten ya, waktu Fonterra atau New Zealand Milk meluncurkan Anlin di Indonesia, itu dengan penuh sadar bahwa raksasa-raksasanya adalah Nestle, Bendera, ya, yang utama ya. Kalau Sariusada kan lebih untuk anak-anak ya. Tapi dua pemain itu benar-benar udah raksasanya gitu loh. Dan sudah bisa diantisipasi bahwa kalau Anlin masuk, mereka akan mengeluarkan produk yang sejenis karena tidak ingin kehilangan pangsa pasar untuk subkategori yang dibuat oleh Anlin, gitu kan. Nah, kita tahu kan sebelum masuk pun kita udah merhatikan, oh ini ada dua pemain besar yang namanya Nestle, yang namanya Bendera. Kita lihat produknya apa saja. Kalau Nestle waktu itu
kelihatan produknya adalah yang bubuk, susu bubuk, susu apa namanya keluarga. Dulu kan zaman mungkin hampir 20 tahun lebih yang lalu itu susu bubuk itu cuma ada yang full cream sama instan, ya kan? Terus ada susu bayi. Nah, biasanya cuma dua itu, susu keluarga sama susu bayi gitu kan. Di anak-anak itu menjadi apa namanya? Bagian dari susu keluarga. Tapi sejak kompetisinya menjadi sangat kuat, akhirnya terjadi segmentasi pasar yang susu bayi ingin punya produk yang lebih tua dari hanya untuk anak usia 12 bulan menjadi sampai dengan 3 tahun. Terus ada yang 3 tahun sampai dengan 5 tahun, 5 tahun menjadi sampai 9 tahun. Sementara akhirnya yang susu family ini sudah ditiadakan ya, full cream sama instantnya menjadi tersegmentasi seperti itu. Dan melihat dari situ kita tahu bahwa oh ini mainannya si Bendera dan Nestle. Gitu. Oleh karenanya kan kita bisa lihat, wah kalau kita masuk ke situ ya ikut apa namanya berkompetisi dengan dua raksasa. Kalau kita nggak punya pertama kompetensi yang kuat di situ dan juga nggak ada keunikannya, pasti kita akan tergencet gitu kan. Nah itu kan kita bisa lihat dari performance di pasarnya. Belum lagi Bendera dia juga punya kekuatan di susu cair kan, ya susu cairnya ada apa ya dulu kayak yang itu botolan ya Mel ya, yang sterilize itu yang coklat, terus yang UHT itu rajanya Bendera, jadi dia tidak hanya kuat di bubuk tapi juga di cair, terus ditambah lagi cairnya yang bentuk SKM, susu kental manis dulu namanya, sekarang udah nggak boleh disebut susu kental manis kan. Mungkin dibilang gula beraroma susu mungkin sekarang nyebutnya kali ya, saya nggak tahu. Nah jadi kan kalau kita perhatikan pasti kelihatan gitu, pasti kelihatan. Di pasar pun kita jadi juga melihat. Kalau kita suka belusuan ke pasar-pasar, pasti kita tahu, oh ini loh pemain-pemain susu ini dengan segala formatnya, dengan segala kekuatannya, kan kita bisa lihat. Ya, jadi sudah benar memahami kategorinya, industrinya, dan memahami pemain-pemainnya. Turun aja ke pasar kalau kita mungkin tidak punya data atau ingin memvalidasi data atau hipotesa kita, turunnya ke pasar, pasti kelihatan. Apa yang dijual di pasar yang banyak, tampilannya, merchandising-nya kuat, terus bicara sama penjualnya, kalau bisa interview si yang belanjanya di pasar-pasar atau di supermarket, kita tanyain aja gitu kan. Pasti akan dapat feel-nya. Kekuatan pemain-pemain itu. Yes, itu jadi penting ya Pak ya. Sebelum kita masuk, kalau misalkan kita udah terlanjur di apa namanya udah terlanjur terjun nih Pak, itu apakah masih mungkin nih untuk mencari apa namanya istilahnya kayak segmen yang baru nih? Bisa aja. Kenapa tidak? Karena kita kadang-kadang kita bisa mereposisi posisi yang kita sudah masukin gitu loh. Hanya ya idealnya sebaiknya adalah kita lakukan itu sebelum masuk ke pasar itu gitu loh. Nah, pun kalau kita sudah masuk ya berarti mungkin belum ngerjain PR-nya dengan lengkap dan benar, ya resikonya seperti itu gitu. Apalagi kalau kita sudah berinvestasi kan Mel. Ya kan berinvestasi mungkin bisnis modelnya memerlukan pemanggap aja masuk ke susu yang apa namanya liquid ya, yang cair, terus yang cair pun yang apa namanya fresh. Kalau kita nggak berhitung di situ, kita sudah beli truknya ya, truknya harus yang pakai pendingin, nggak bisa pakai hanya sembarang, kan udah ada investasi besar paling tidak untuk operasionalnya. Nah, sangat apa mubazir atau sayang kan kalau kita hanya karena tidak ngerjain PR tapi kita udah kecemplung berinvestasi besar, kira duitnya ya mungkin bisa lah dijual kembali truk-truk itu, tapi kan pasti akan kehilangan nilai juga kan kalau kita beli terus kita jual lagi kan. Nah jadi apa namanya kalau masalah bisa, tapi resikonya adalah dikala kita sudah melakukan investasi untuk operasional dan itu cukup besar, itu akan istilahnya mengunci kapital kita gitu lah.
Seperti itu ya. Kalau modalnya nggak besar, mungkin ya masih aman ya Mel ya. Kalau Hmm, modalnya cukup besar, sayang banget. betul, betul. Hmm. Oke, Pak Bas. Oh, ini dari Mbak Fitri. That's true. Thank you Pak Bas dan Mbak Mel. Sama-sama Mbak Fitri, Mas Sobrun Jamil. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan lagi, boleh ditulis ya di kolom komen. Kita masih ada waktu, sekarang 8.22, sekitar 23 menit lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Iva Melati. Ini terkait dengan hiring nih Pak. Bagaimana cara hire employee pertama Pak? Apa saja yang harus dipersiapkan? Iva, hiring yang pertama, maksudnya hiring yang pertama apa nih? Hiring employee karyawan, mungkin baru buka nih Pak konteksnya. Baru jalan. Jadi Oh, gimana cara hire employee yang pertama nih? oke, jadi gini ya, saya nggak tahu Ivi ini bisnisnya apa dan juga skalanya seperti apa dan apakah masih apa namanya family business oriented ya. Jadi kalau saya bisa kasih penjelasan secara gamblang dulu, apa yang perlu dihindari dulu ya. Apa yang perlu dihindari itu melihat kenyataan yang sering terjadi di mana bisnis ini bergerak dari family business ke semi atau full professional. Jadi apa yang sering terjadi itu kadang-kadang ya waktu kita family business kan istilahnya nggak mikirin kompetensi, nggak mikirin kebutuhannya, yang penting ada badan, bisa dibayar murah atau bahkan bootstrapping Mau ya, bantuin pakai aja. modal, mau bantuin aja udahlah, pokoknya kamu yang bisa ngitung, kamu di finance ya. Kamu yang hobinya jual-jualan, ya udah kamu di bagian sales dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita seperti itu, dikala bisnis kita sudah mulai membesar ya dan perlu prioritas dan fokus-fokus utama khususnya seumpamanya di marketing dan sales, ya kita harus memastikan bahwa di fungsi-fungsi itu kita memiliki orang-orang yang tepat gitu. Nah, masalahnya bukan dia family nggak boleh kerja di situ, tapi intinya adalah mau dia family atau tidak family, dari kita bergerak ke semi profesional atau full professional, kita harus memastikan bahwa kita tahu apa namanya peran dan tanggung jawab apa yang kita butuhkan yang lebih semi atau full profesional ketimbang amatiran ya atau kebanyakan masih hubungan keluarga. Nah, kita harus pastikan dulu role mana, peran mana, tanggung jawab mana yang dibutuhkan dulu di awal. Nah, dari situ seumpamanya nih, yang dibutuhkan adalah orang marketing dan salesnya dulu nih, karena ujung-ujungnya duit kan, mereka yang menghasilkan duit kan, yang terdekat. Ya, kita harus tahu kompetensi marketing dan sales itu apa. Kita cari, apa namanya, job description-nya. Nah, nanti kalau kita udah dapet job description-nya seperti apa, nah, lalu kita cari orang yang bisa mengisi peran itu. Kembali lagi, bisa jadi keluarga yang waktu itu ngikut, memang dia punya bakat dan kompetensinya mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan di marketing dan atau di sales, ya dia bisa menempatkan itu. Tapi paling tidak kita sudah apa namanya meyakinkan diri bahwa peran itu dibutuhkan, peran yang seperti apa yang dibutuhkan, dan kita menempatkan orang yang tepat di situ. Seperti itu. Ya, jadi itu bagaimana kalau kita merekrut dikala perusahaan kita sudah bergerak dari amatiran atau family business oriented yang sangat murni ke semi atau full professional. Ya, jadi cari ketepatan dari kriteria yang dibutuhkan oleh peran dan tanggung jawab yang kita prioritaskan dulu gitu kan. Nah, terus lalu kalau ada peran-peran yang lain yang masih belum prioritas, karena kan kalau kita startup itu kan kita nggak bisa langsung semua peran dan tanggung jawab langsung kita profesionalisasikan kan ya, sesuai dengan skala bisnis kita kan. Nanti dicari, umpama kayak accounting,
finance, bisa jadi kita belum perlu untuk punya itu yang profesional, tapi kemampuan itu bisa kita outsourcing umpamanya. Kita zaman sekarang apalagi kan banyak kan penawaran jasa untuk finance and accounting. Ya, mungkin kita belum mampu untuk meng-hire orang di situ yang profesional ataupun yang semi profesional, ya kita pakai jasa outsourcing atau dari luar yang kita bayar secara mungkin subscription atau seperti apa. Oke. Semoga membantu ya, Pak. Jadi tadi kita ketahuin dulu ya Pak ya, mana posisi yang kita ingin delegasikan atau ingin alokasikan ke tim tersebut, dan berdasarkan dari job desk-nya atau dari pekerjaan yang mau dilakukan, kita sesuaikan dengan kriterianya. Kita cari orang dengan kriteria untuk mengerjakan job desk tersebut ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak Bas, kita lanjut ke pertanyaan dari Agnia. Bener nggak sih Pak, pola pikir seperti ini? Lebih baik kita menciptakan brand baru untuk jadi kompetitor brand lama kita. Tentunya dengan strategi yang mirip dan sedikit berbeda. Waduh, jadi membuat brand baru untuk jadi kompetitor brand lama kita. Apa yang terjadi dengan brand lamanya pertama? Saya ingin tahu. jadi gini, Agnia ya. Yang terpenting adalah kita tahapannya adalah tahu ya. Sekali lagi tadi langkah awal adalah what problem that you trying to solve, atau needs apa yang ingin dipenuhi dari target consumer kita. Jadi ada dua aspek pertama tuh ya. Yang pertama adalah needs dan problemnya yang harus kita tahu dan pahami. Terus yang kedua, customer-nya yang mana dulu nih ya. Nah, jadi kalau itu dua kita sudah dapetin, akhirnya kita bangun value yang sesuai dengan needs dan target consumer itu kan, langkahnya kan dapet nih. Tentunya ada brandnya kan. Ya, ini sekalian untuk bantu teman-teman juga untuk konteks pemikirannya atau kerangka berpikirnya. Kan udah dapat value itu dinamai yang dalam bentuk brand itu kan. Nah, itu yang harus kita bangun. Ya, itu yang harus kita bangun terus dan terus dan terus. Nah, bisa dibayangkan Agnia, dalam melakukan itu kita perlu investasi yang tidak murah ya, mau investasi uangnya, mau investasi tenaganya, mau investasi fokusnya, itu benar-benar harus kita jelas dan fokus dan berkesinambungan. Hanya dengan satu brand loh itu. Hanya dengan satu brand. Dan it takes time. Nggak bisa tiba-tiba membangun value dalam brand itu overnight atau semalam saja atau semudah membalikan tangan. It takes time. Coca-Cola sampai 100 tahun lebih. Pepsi juga lebih dari 100 tahun. Brand-brand yang sukses itu brand-brand yang berhasil menciptakan dan membangun value itu secara konsisten. Oke. Nah, terus dia bangun terus, akhirnya menjadi kuat, menjadi unik dan relevan. Dan itu yang tadi kita bicarakan, yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Ya, karena menjadi pionir, menguatkan diri, akhirnya berhasil. Ya, brand itu harus terus digarap gitu, dirawat. Karena mahal ya, tidak murah lah untuk melakukan itu. Sampai 100 tahun bayangin aja. Nah, jadi jangan dengan mudahnya membunuh brand atau menggantikan brand. Karena nanti kita membuat brand baru lagi, kita harus melakukan hal yang sama. Oke? Nah, jadi mubazir dong istilahnya. Apalagi kita udah punya posisi kan. Kalau saya punya Anlin kan, masuk tahun 2000, tahun 1998 kalau nggak salah, tahun 2000 mulai digarap dengan seriusnya sampai sekarang akhirnya menduduki posisi pertama. Masa mau ganti brand Anlin? Sayang sekali, nanti justru kompetitor atau pesaing nomor 2 menjadi nomor 1,
kita hanya ganti brand mulai dari nol lagi, kehilangan kan pangsa pasar. Tapi mungkin kalau saya baca dari sini, akhirnya maksudnya bisa jadi ada istilahnya flanking brand. Flanking brand. Kadang-kadang kalau kita bersaing dan kita sudah punya beberapa brand dan bersaing di subkategori yang berbeda, contohnya kembali kayak di minuman ringan ya, ada apa namanya cola, ada yang namanya flavors. Jadi kalau di minuman berkarbonasi itu kayak Coca-Cola, Pepsi itu masing-masing punya, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite. Betul, Pak. Pepsi juga punya Mirinda, Pepsi Cola, terus juga ada Mountain Dew, Seven Up, ya. Itu akhirnya bisa saling apa namanya bersaingnya dengan portfolio produk namanya. Portfolio produk itu adalah kumpulan dari produk-produk, tapi untuk brand itu untuk produk-produk yang berbeda dan untuk value-value yang berbeda. Kadang-kadang ada yang namanya flanking brand. Brand itu benar-benar untuk diciptakan hanya untuk menyerang produk kompetitor supaya agak lemah, ya, agak lemah. Sehingga dalam bersaing istilahnya diserang oleh dua musuh ketimbang diserang oleh satu musuh kan akan apa namanya akan berbeda gitu ya. Nah itu biasanya kalau udah kita bermain istilahnya dalam bisnis atau marketing strategi yang tingkat tinggi dan juga yang mana udah punya portfolio of product, jadi produk portfolionya lebih dari satu. Nah itu nanti baru mempelajari yang namanya flanking brand ya, akhirnya. Jadi tapi kalau kita masih entrepreneur, UMKM, ya sales revenue-nya mungkin masih di bawah 500 M atau itu ya satu brand aja dulu lah. Dan kalau punya satu brand jangan dibunuh dulu. Gitu akhirnya. Iya dibangun dulu dong, dipupuk terus gitu. Oke Pak Bas, kita lanjut ke pertanyaan dari Firdi. Pak, apa bedanya nih Pak produk kategori dan market kategori? Produk kategori atau market kategori? Apa namanya? Produk itu adalah yang apa namanya yang akan menjadi bagian dari kategori itu. Kategori itu adalah pecahan dari industri. Ya, contoh, otomotif, industri transportasi. Ya, kategorinya bisa apa namanya? Pecah-pecah lagi yang namanya apa? Darat, laut, udara, umpamanya gitu. Atau kategorinya itu bisa dipecah lagi yang darat bisa kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kendaraan roda 1 umpamanya. Terus pun kalau mau disubkategorikan apa namanya yang tadi otomotif yang sudah kendaraan 4, 2, 1, yang kendaraan roda 4 pun masih bisa dipecah lagi. Ya kan? Ada sports, ada luxury car, ada SUV, ada MPV, ada wah macam-macam lagi. Itu adalah kategori-kategori turunan dari industri tadi yang besar. Kalau produk kategori itu adalah kategori dalam satu produk tertentu yang didefinisikan. Sebenarnya apa namanya bukan satu turunan lagi, itu hanya istilah saja. Ya produk kategori. Kalau saya waktu itu di minuman ringan, aplikasi yang namanya produk kategori itu bisa jadi itu tadi carbonated soft drink dan non-carbonated soft drink. Nah, ini lepas sekali, tergantung masing-masing perusahaan melihat produk kategorinya. Jadi benar-benar unik terhadap masing-masing kebutuhan. Unik terhadap masing-masing perusahaan. Oleh karenanya implikasinya, makanya kalau di Pepsi itu yang menjabat di marketing itu adalah product manager sebutannya, bukan brand manager, karena produknya tadi dikategorisasikan berdasarkan produk kategori. Ya, contohnya, jadi dia bisa menjadi seorang product manager carbonated soft drink yang namanya Pepsi Cola,
yang namanya bisa gabungan dengan Seven Up-nya, atau dalam hal Coca-Cola dia sebagai carbonated soft drinks, produk kategori soft drink, carbonated soft drink itu bisa jadi yang Coca-Cola, yang Fanta-nya, yang Sprite-nya, berdasarkan produk, jenis produk, ya. Tapi kalau di Unilever lain cerita. Dia lebih mengutamakan, ya sama ya, pengalaman Melissa mungkin di P&G juga mirip. Itu berdasarkan brand kategorinya. Jadi bisa jadi yang namanya shampoo, produk satu itu bisa pecahannya brandnya macam-macam. Ya kan, ada Sunsilk, ada Lifebuoy. Kalau di P&G apa? Pantene ya. Pantene, Ada Rejoice, sama Pantene, juga. Rejoice, ya kan? Itu berdasarkan brand pemecahannya. Ya, jadi produk kategori atau brand kategori juga bisa disebutnya seperti itu. Itu sebenarnya cuma aplikasi aja. Tapi kalau saya rasa yang lebih penting yang dipahamin itu adalah sebaiknya turunan dari industri ke kategori ke subkategori. Itu yang jauh lebih penting. Kalau sudah produk kategori atau brand kategori, itu sudah unik terhadap masing-masing perusahaan sesuai kebutuhannya dari perusahaan tersebut. Oke, Pak Bas, kita lanjut. Ini Ya. oke. Bacanya Ingredinix. Coba kalau masih kurang tepat boleh dikoreksi. Dari Ingredinix. Bagaimana jika keunggulan dalam hal fresh stock, Pak? Keunggulannya kita, competitive advantage kita misalnya dalam hal fresh stock. Sehingga ada resiko jika ada stok yang agak lama. Bagaimana strategi yang baik untuk fast moving product ini, Pak? Ya, apa namanya, fresh stock itu apa namanya, lebih dari sekedar fast. Jadi kalau ada yang namanya fast moving product itu lebih ke arah typical konsumsinya. Nah, makanya namanya disebut consumer products atau FMCG. F fast, M moving consumer good. Fast moving consumer good itu typical yang gaya konsumsinya tinggi sekali, perputarannya tinggi sekali. Mungkin biar jelasnya relatif terhadap produk-produk yang disebut durable goods ya. Durables itu kayak komputer, TV, mobil, kulkas, dan lain sebagainya. Itu durables. Ya, jadi fast moving consumer goods itu yang typically perputarannya itu cepat sekali. Nah, kalau kita bicara fresh product, ya, fresh product itu ya, kalau saya nggak salah kan. Nah, itu dari sisi bisnis modelnya, penanganannya beda sekali. Ingat tadi kalau kita bicara soal bisnis model, itu adalah bagaimana kita menghadirkannya ke konsumen itu. Dia pinginnya fresh. Oke? Kita lihat aja di susu, penanganan susu bubuk dengan susu cair itu sudah beda. Susu cair yang kadaluarsanya bisa 1 tahun ya, extended shelf life, itu masih bisa distribusinya, storage-nya, delivery-nya masih mirip-mirip sama dengan susu bubuk. Tapi kalau yang susu cairnya yang fresh, wah itu sudah sangat-sangat jauh berbeda. Bisnis modelnya itu menuntut untuk memiliki infrastruktur yang beda atau sangat beda dengan powder ataupun liquid yang extended shelf life, yang kadaluarsanya lama. Dari sisi produksi, kadaluarsanya aja tinggal mungkin berapa? 10 hari, 20 hari. Ya. Dari situ, itu untuk storage yang sejak diproduksi harus masuknya ke gudang yang berkulkas, berpendingin. Biayanya juga tidak murah kan. Terus nanti untuk apa namanya, untuk di delivery juga itu harus menggunakan truknya, nggak sembarang truk, harus berpendingin sampai di gudangnya konsumen, customernya, belum konsumen ya, pelanggannya harus masuknya ke shelf-nya harus berpendingin. Nah, ini kan semua infrastrukturnya jauh beda dengan kalau seandainya itu bubuk, ya, sehingga penanganannya jauh lebih berbeda. Itu kalau dari sisi infrastruktur.
Belum lagi dari sistem sisi sellingnya, forecastingnya. Ya, kalau kita punya bisnis kan kita harus punya forecasting kan. Mulai Ya. dari manufacturing forecasting sampai dengan delivery, sehingga itu mainnya cuma 14 hari atau totalnya dari kadaluarsa 20 hari. Beda dengan yang bubuk yang 1 tahun atau bahkan 2 tahun sekarang mungkin susu bubuk. Itu nggak terlalu mikirin eh, apa namanya, ketepatan waktunya tidak terlalu sekritis kalau kita jualan barang-barang fresh. Ya. Kalau tadi saya kasih contoh susu cair. Jadi kalau 20 hari, gimana kalau tidak laku dalam 14 hari? Harus ada policy atau kebijakan, apakah itu kita tarik lagi, ataukah itu menjadi bagian resiko dari customernya, itu yang harus dipikirkan semua. Jadi bisnis modelnya dan juga infrastruktur pendukungnya jauh beda. Ya. Seperti Oke, itu. Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan dari NVT Katarina. Untuk produk baru dan tidak umum, masyarakat masih harus diedukasi nih Pak tentang produk tersebut. Lebih baik kita jadi pionir walaupun produk belum sempurna atau nunggu sampai produk itu sempurna. Ya, tergantung yang namanya sempurna atau tidak tersempurna itu definisinya apa nih ya. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang kan minimum viable product ya. Jadi yang viable, yang sudah jualable istilahnya kan, ya, yang sudah layak jual, itu tergantung yang layak jual ya, itu sudah harus kita perhatikan seminimum apa, minimum thresholdnya seberapa. Ya, jadi kalau prinsip saya pengalaman adalah kita punya standar tuh. Pokoknya kalau udah masuk hit ya, mencapai satu kriteria yang minimum viable itu sudah bisa diluncurkan produknya. Dan itu apa? Itu. Tapi juga jangan sampai itu kompensasinya terlalu tinggi. Istilahnya ya, kalau umpama kita jualan makanan, ya udahlah, kalau rasanya masih cuma 25% yang nerima di pasaran, kita luncurkan aja, toh nanti kita masih bisa perbaiki. Kalau itu saya sudah bisa bilang, pengalaman saya ya dengan waktu itu bekerja di multinasional termasuk di menjadi grupnya Nestle, standar itu nggak boleh hanya cuma 25%. Bisa jadi ada 70 atau 80% itu menjadi minimum viable-nya produknya itu yang baru bisa diluncurkan. Jadi kalau 25 ya jangan. Ngapain juga diluncurkan, akhirnya kemungkinan untuk gagalnya jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu kriteria-kriteria itu yang harus ditetapkan sehingga saat diluncurkan itu bukan menjadi kompromi yang sangat besar buat kita. Karena first perception itu sangat penting. Impresi pertama ya, first impression kok first perception. First impression is very very important. Ya, kalau di PNG disebutnya moment of truth. Ya, moment of truth itu sangat-sangat penting. Dikala kita meluncurkan, memperkenalkan diri kita, nggak beda kita orang baru, memperkenalkan diri kita, kalau kita sudah tidak mendapatkan impresi pertama yang bagus, ya pasti sudah dilupakan, boro-boro dibeli gitu kan. Ya, jadi harus find that minimum viable product, kriterianya seperti apa, sesuai dengan pasar yang ingin dimasuki. Gitu. Oke Pak Bas, kita ke pertanyaan terakhir nih Pak, dari Astrid Branding. Pak, apa yang prioritas Bapak akan cek ketika masuk untuk restructuring perusahaan? Terutama perusahaan yang sudah 3 tahun lebih net loss. Apa yang menjadi fokus pembenahan Pak Bas? Net loss, wow, oke. Kalau sudah 3 tahun, wah hebat juga. Jadi ini gini, saya pernah waktu itu masuk ke satu perusahaan ya, saya nggak perlu sebut namanya, itu dalam 3 tahun juga trennya menurun. Ya, sales revenue-nya menurun, trennya.
tapi belum making loss. Kalau ini malah saya Mm-mm. pikir exceptional juga, udah 3 tahun making loss masih jalan. Kecuali kalau zaman sekarang perusahaan digital atau startup dan yang punya investor yang kuat di belakangnya yang tanda kutip kerjaannya bakar-bakar uang, lain cerita. Tapi kalau bisnis di luar startup, di luar digital, harusnya apa namanya itu harus sudah teranggarkan. Kadang-kadang memang begitu. Kita baru break even, kalau sesuai plannya 3 tahun itu sudah break even, berarti kan harusnya di tahun ketiga secara kumulatif kita nggak making loss lagi gitu lah. Mungkin tahun pertama making loss, making 100 juta umpama. Tahun kedua making loss tinggal 25 juta. Tahun ketiga making loss tinggal nol. Itu mungkin kalau dianggarkan seperti itu ya bisa jadi nggak apa-apa. Atau kebalikannya, tahun pertama making loss 100, tahun kedua udah making loss apa namanya break even, terus tahun ketiganya udah making profit 100. Jadi secara kumulatif di tahun ketiga sudah nol. Itu nggak apa-apa. Tapi ini kan pertanyaannya tadi adalah, ya, street brand, plannya sebenarnya di awal seperti apa? Is that the plan to make a loss in 3 years atau mungkin sampai 5 tahun? Kalau memang itu sudah dianggarkan, berarti ya masih nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau itu di luar dari plan, berarti kan harus ada apa namanya recovery plan namanya kan? Ya, Hmm. recovery plan to stop ya. Jadi kalau itu harus kalau saya dulu dengan teman-teman orang-orang asing selalu bilang harus ada hockey stick istilahnya. Jadi kalau udah turun gini harus harus dibalikan lagi ya. Turn around the business namanya. Hmm. Harus di turn around. Nah, turn around ini harus direview ulang semuanya. Hmm. Bagaimana kita harus pertama menghentikan loss dulu. Jadi ada program. Waktu saya bahas waktu yang soal Marvel kan, business case-nya Marvel di salah satu IG saya. Itu kita bicara saat turun harus ngapain, saat recovery untuk stop arrest the decline, yang menghentikan penurunannya, mengganti manajemen secara total, lalu merubah strateginya secara total supaya tidak turun, akhirnya baru membuat plan untuk growth kembali. Jadi ya fasenya seperti itu. Pertama menghentikan penurunannya atau menghentikan loss-nya, itu kadang-kadang perlu merombak manajemennya, mulai dari orang nomor satunya. Ya mungkin kalau dipikir, oh ini kan perusahaan keluarga, gimana caranya? Nah, ini saya hanya bicara soal bahwa bagaimana perusahaan itu harus tetap di-manage secara profesional. Dan kalau secara profesional berarti ada salah total di situ. Manajemennya harus diganti. Ya terserah kalau ini perusahaan keluarga, mau keluarga satu jadi pindah ke anak yang kedua dan seterusnya. Yang penting itu membuktikan bahwa manajemen harus dirombak, kepemimpinannya harus dirombak, strateginya harus dirubah total, ya, untuk menghentikan kerugian, lalu buat plan untuk mendapatkan apa pertumbuhan lagi. Seperti Hmm. itu sih kan. Oke, Pak Bas. Wah, udah nggak terasa nih, udah jam 8.50 nih, Pak. No Cepet banget. problem. Oke, nah untuk teman-teman pertanyaannya masih ada beberapa yang belum sempat kita bahas di malam ini. Jangan khawatir, udah saya capture tadi, jadi bisa kita bahas di Business Q&A Ya. minggu depan di hari Senin. Dan juga di hari Rabu kita ada Business Q&A lagi di jam yang sama, 19.45 malam bersama Pak Budi Isman. Dan juga di hari Sabtu ini kita ada Business Forum di jam 10 sampai jam 11.30, dan di jam 1 siang ada Value Creation Mentoring bersama Pak Bas, spesial untuk peserta e-course Value Creation. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar Value Creation lebih lanjut bisa daftar di aplikasi dan website kita, dan juga nanti bisa ikut tuh eksklusif mentoring bersama Pak Baskoro via Zoom. Oke, thank you Pak Bas, thank you Business Planner semuanya yang sudah join di malam ini. Sampai ketemu di Business Q&A hari Rabu. Thank you Mel, thank you Better Business Thank you, Planner, sampai Pak. ketemu ya.